Dan sebenarnya mereka itu tidak sakit. Al-Hasan Al-Basyari berkata, mereka itu disungguhkan oleh ibadah. Allah Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang memberikan pemberiannya, dengan hatinya yang takut, kepada Allah. Surat 23 Al-Mu'minun ayat 60. Berkata Al-Hasan, mereka mengerjakan apa yang mereka kerjakan dari amal perbuatan kebajikan. Dan mereka takut bahwa yang demikian itu tidak melepaskan mereka dari azab Allah. Rasulullah bersabda, amat baiklah bagi siapa yang panjang umurnya dan baik amal perbuatannya. Diriwayatkan bahwa Allah Ta'ala berfirman kepada para malaikatnya, apakah keadaan hamba-hambaku yang bersungguh-sungguh? Para malaikat itu menjawab, wahai Tuhan kami, Engkau takutkan mereka akan sesuatu, maka mereka takut kepadanya. Dan Engkau rindukan mereka kepada sesuatu, maka mereka rindu kepadanya. Maka berfirman Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi, maka bagaimana jikalau hamba-hambaku melihat akan aku, niscaya adalah mereka itu lebih bersangatan kesungguhan. Al-Hasan Al-Basyari berkata, aku mendapati beberapa kaum dan aku berteman dengan beberapa golongan dari mereka. Tiadalah mereka itu bergembira dengan sesuatu dari dunia yang menghadap dan tiadalah mereka itu merasa sedih atas sesuatu daripadanya yang membelakang. Sesungguhnya dunia itu adalah lebih hina pada mata mereka, dari tanah ini yang kamu injak dengan kaki kamu. Jikalau seseorang dari mereka, untuk hidup umurnya semuanya, niscaya tidaklah terlipatkan baginya sehelai kain. Tidaklah disuruhkan istrinya sekali-kali dengan membikin makanan. Dan tidak dijadikan sekali-kali akan sesuatu di antara dia dan bumi. Aku dapati mereka itu berbuat menurut kitab Tuhan mereka dan sunnah Nabi mereka. Apabila datanglah kegelapan malam bagi mereka, maka mereka berdiri dengan kaki mereka mengerjakan sholat. Mereka menghamparkan muka mereka dengan sujud. Air mata mereka mengalir atas pipi mereka. Mereka membisikkan segala isi hati dengan Tuhan mereka pada melepaskan leher mereka. Apabila mereka mengerjakan kebaikan, niscaya mereka bergembira dengan kebaikan itu. Dan menjadi kebiasaan mereka mensyukurinya. Dan mereka bermohon pada Allah, bahwa menerimanya. Dan apabila mereka mengerjakan kejahatan, niscaya kejahatan itu menggundahkan mereka. Mereka bermohon pada Allah, bahwa Ia mengampunkan mereka daripadanya. Demi Allah, senantiasalah mereka itu seperti yang demikian dan di atas yang demikian. Demi Allah, senantiasalah mereka itu seperti yang demikian dan di atas yang demikian. Demi Allah, mereka tiada selamat dari dosa dan mereka tiada terlepas, selain dengan ampunan. Diceritakan bahwa suatu kaum masuk ke tempat Umar bin Abdul Aziz, di mana mereka itu mengunjunginya pada sakitnya. Tiba-tiba dalam kalangan mereka itu ada seorang pemuda yang kurus badannya. Lalu Umar bertanya kepadanya, hai pemuda, apakah yang sampai dengan engkau, akan apa yang aku lihat? Pemuda itu menjawab, hai Amirul Mukminin, penyakit-penyakit dan sakit-sakit. Umar bin Abdul Aziz lalu berkata, aku tanyakan engkau dengan nama Allah, melainkan engkau membenarkan aku. Anak muda itu menjawab, wahai Amirul Mukminin, aku rasakan kemanisan dunia, maka aku mendapatinya pahit. Kecil padaku hiasannya dan manisnya. Bersamaan padaku, emasku dan batunya. Dan seakan-akan aku memandang kepada arasi Tuhanku dan manusia dihalau ke sorga dan neraka. Maka hauslah aku bagi yang demikian akan siangku dan tidak tidurlah aku akan malamku. Sedikit yang hina akan setiap apa yang aku padanya, pada pihak pahala Allah dan siksaannya. Abu Naim berkata, adalah Daud At-Tai meminum roti yang dihancurkan dalam air dan ia tidak memakan roti. Lalu ditanyakan kepadanya yang demikian. Maka ia menjawab, di antara mengunyahkan roti dan meminum yang dihancurkan dalam air itu bacaan 50 ayat. Pada suatu hari masuklah seorang laki-laki ke tempat Daud At-Tai, lalu laki-laki itu bertanya, bahwa pada atap rumah engkau itu ada batang tamar yang pecah. Daud At-Tai menjawab, hai anak saudaraku,
bahwa bagiku dalam rumah ini semenjak 20 tahun yang lalu, tidak pernah aku melihat ke atap. Adalah mereka itu benci kepada pandangan yang tidak perlu, sebagaimana mereka itu benci kepada pembicaraan yang tidak perlu. Muhammad bin Abdul Aziz berkata, kami duduk di depan Ahmad bin Razin dari pagi sampai asar. Ia tidak berpaling ke kanan dan ke kiri. Lalu ditanyakan kepadanya tentang yang demikian. Maka ia menjawab, bahwa Allah Azza wa Jalla menjadikan dua mata, supaya hamba melihat dengan keduanya itu kepada keagungan Allah Ta'ala. Maka setiap orang yang memandang, dengan tidak mengambil ibarat, niscaya dituliskan atasnya kesalahan. Berkata istri Masruk Al-Hamdani, tidaklah didapati Masruk, selain kedua betisnya bengkak dari lamanya sholat. Istrinya itu berkata lagi, demi Allah, jikalau adalah aku itu duduk di belakangnya, maka aku akan menangis, karena kasihan kepadanya. Abu Darda berkata, jikalau tidaklah 3 perkara, maka aku tidak menyukai hidup 1 hari pun, haus karena Allah pada hari yang amat panas, sujud karena Allah di tengah malam dan duduk-duduk dengan kaum yang mereka itu membersihkan dengan perkataan yang baik, sebagaimana dibersihkan buah-buahan yang baik. Adalah Al-Aswad bin Yazid bersungguh-sungguh pada ibadah. Ia berpuasa pada hari panas, sehingga hijau dan kuning tubuhnya. Maka, Alqamah bin Qais bertanya kepadanya, mengapa engkau menyiksakan diri engkau? Lalu Al-Aswad bin Yazid menjawab, aku kehendaki akan kemuliaannya diri. Adalah Al-Aswad bin Yazid itu berpuasa, sehingga hijau tubuhnya. Dan ia mengerjakan sholat sehingga ia jatuh. Maka masuklah ke tempatnya Anas bin Malik dan Al-Hasan. Lalu keduanya berkata kepada Al-Aswad bin Yazid, bahwa Allah Azza wa Jalla tidak menyuruh engkau dengan semua ini. Maka Al-Aswad bin Yazid menjawab, sesungguhnya aku hamba yang dimiliki orang. Tidak aku tinggalkan dari ketundukan akan sesuatu, melainkan aku datang kepadanya. Sebahagian orang yang bersungguh-sungguh, al-mutahidin, itu mengerjakan sholat setiap hari 1000 rakaat, sehingga ia mendudukkan dari kedua kakinya. Maka ia mengerjakan sholat dengan duduk 1000 rakaat. Apabila ia mengerjakan sholat asar, niscaya ia berikhtiba, duduk dengan membelikan kain dari pinggang ke lutut. Kemudian ia mengatakan, aku heran bagi makhluk, bagaimana ia menghendaki dengan engkau akan ganti dari engkau. Aku heran bagi makhluk, bagaimana ia berjinak-jinakan dengan selain engkau. Bahkan aku heran bagi makhluk, bagaimana bersinar hatinya dengan menyebutkan selain engkau. Adalah Sabit al-Banani telah begitu mencintai sholat. Ia berdoa, wahai Allah Tuhanku, jikalau engkau izinkan bagi seseorang bahwa mengerjakan sholat bagi engkau dalam kuburnya, maka izinkanlah bagiku bahwa aku mengerjakan sholat dalam kuburku. Al-Junaid berkata, tidaklah aku melihat yang lebih kuat beribadah dari Asiri. Datang kepadanya 98 tahun dari umurnya, maka dia tidak terlihat berbaring, selain dalam sakit yang membawanya wafat. Al-Harits bin Sa'id berkata, suatu kaum melalui di tempat seorang pendeta Yahudi. Maka kaum itu melihat apa yang diperbuat oleh pendeta itu dengan dirinya, dari kesangatan kesungguhannya beribadah. Lalu kaum itu memperkatakannya pada yang demikian. Maka pendeta itu menjawab, dan tidaklah ini pada apa, yang dikehendaki dengan makhluk dari menjumpai huru-hara dan mereka itu lalai. Sungguh mereka itu berhenti di atas keberuntungan diri mereka. Dan mereka itu lupa akan keberuntungan mereka yang terbesar dari Tuhan mereka. Maka kaum itu menangis sampai kepada yang terakhir dari mereka. Dari Abi Muhammad Al-Maghazili, yang berkata, bertetangga Abu Muhammad Al-Hariri dengan Makkah setahun. Ia tidak tidur, tidak berkata-kata dan tidak bersandar kepada tiang dan tidak kepada dinding. Dan ia tidak memanjangkan kedua kakinya. Lalu lewatlah kepadanya Abu Bakar Al-Qattani. Maka ia memberi salam kepada Abu Muhammad Al-Hariri dan berkata, hai Abu Muhammad, dengan apa engkau sanggup atas itikaf, duduk berhenti untuk ibadahmu ini? Abu Muhammad Al-Hariri menjawab, ilmu benarnya batinku, maka ia menolong aku atas zahirku.
Abu Bakar Al-Qahtani lalu menundukkan kepala dan berjalan dengan bertafakur. Dari sebahagian mereka, yang mengatakan, aku masuk ke tempat Fathul Mausuli. Maka aku melihat dia memanjangkan, membuka, dua tapak tangannya menangis. Sehingga aku melihat air mata berderai di antara anak-anak jarinya. Lalu aku mendekatinya. Tiba-tiba kelihatan air matanya telah bercampur berwarna kuning. Lalu aku bertanya, demi Allah, hai Fathul, mengapa engkau tangisi darah? Fathul Mausuli menjawab, jikalau tidaklah engkau bersumpah dengan aku atas nama Allah, niscaya tidak aku terangkan kepada engkau. Benar, aku tangisi darah. Lalu aku bertanya lagi, atas dasar apa engkau tangisi air mata? Maka Fathul Mausuli menjawab, atas tertinggalnya aku dari kewajiban akan hak Allah Ta'ala. Dan aku tangisi darah atas air mata, supaya tidaklah ada, apa yang sah bagiku air mata itu. Yang punya cerita itu meneruskan ceritanya, maka aku mimpikan Fathul Mausuli sesudah wafatnya. Maka aku bertanya, apakah yang diperbuat oleh Allah dengan engkau? Fathul Mausuli menjawab, Allah Ta'ala mengampunkan aku. Lalu aku bertanya lagi, apa yang diperbuat Allah Ta'ala pada air mata engkau? Fathul Mausuli menjawab, aku didekatkan oleh Tuhanku, Azza wa Jalla. Dan ia berfirman kepadaku, hai Fathul, air mata atas apa? Aku menjawab, hai Tuhanku, atas tertinggalnya aku dari kewajiban hakmu. Maka Allah bertanya, dan darah itu atas apa? Aku menjawab, atas air mataku, bahwa tidak syahlah dia bagiku. Maka ia bertanya kepadaku, hai Fathul, apakah yang engkau kehendaki dengan ini semua? Demi kemuliaanku dan keagunganku, telah naiklah dua malaikat yang menjaga engkau 40 tahun, dengan lembaran amalmu, yang tidak ada padanya kesalahan. Dikatakan, bahwa suatu kaum bermaksud hendak berjalan jauh. Lalu mereka menyimpang dari jalan. Maka sampailah mereka kepada seorang pendeta Yahudi, yang bersendirian dari manusia. Lalu mereka memanggil pendeta itu. Maka ia mendekati kepada mereka dari kelentengnya. Mereka itu berkata, hai pendeta, bahwa kami telah salah jalan. Maka bagaimanakah jalan itu? Maka pendeta itu mengisyaratkan dengan kepalanya ke langit. Maka tahulah kaum itu apa yang dikehendaki oleh pendeta tersebut. Kaum itu lalu berkata, hai pendeta, bahwa kami adalah penanya kepada engkau. Maka adakah engkau penjawab bagi kami? Pendeta itu maka berkata, tanyalah dan jangan engkau membanyakkan pertanyaan. Bahwa siang itu tiada akan kembali dan umur itu tiada akan berulang lagi. Dan orang yang mencari itu bersegera pada yang dicarinya. Kaum itu tercengang dari perkataannya. Lalu mereka itu bertanya, hai pendeta, atas apa makhluk itu besok pada yang memilikinya? Pendeta itu menjawab, di atas niat mereka. Lalu mereka berkata lagi, berilah nasihat kepada kami. Pendeta itu menjawab, siapkanlah perbekalan di atas kadar perjalananmu. Bahwa perbekalan yang baik, ialah apa yang menyampaikan kepada tujuan. Kemudian, pendeta itu menunjukkan jalan kepada mereka. Dan ia memasukkan kepalanya dalam kelentengnya. Abdul Wahid bin Zaid berkata, aku lalu di suatu kelenteng salah seorang pendeta Cina. Lalu aku memanggilnya, hai pendeta. Maka ia tidak menyahut panggilanku. Lalu aku panggilkan dia kali kedua. Juga ia tidak menyahut akan panggilanku. Maka aku memanggil dia kali ketiga. Lalu ia mendekati aku dan berkata, hai orang ini. Tidaklah aku ini pendeta. Sesungguhnya pendeta, ialah orang yang takut akan Allah pada ketinggiannya, mengagungkan akan Allah pada kebesarannya, sabar atas percobaannya, rida dengan kodonya, memujikannya atas segala nikmatnya, bersyukur atas nikmat-nikmatnya, merendahkan diri karena kebesarannya, merasa hina diri, karena kemuliaannya, menyerah bagi kudrah, kuasanya, tunduk karena kehebatannya dan berfikir pada al-hisab dan siksaannya. Maka siangnya ia berpuasa dan malamnya ia berdiri menegakkan sholat.
membawa ia tidak tidur oleh ingatan kepada neraka dan pertanyaan Tuhan yang Maha Perkasa. Maka yang demikian itulah yang dikatakan pendeta. Adapun aku ini, maka adalah anjing yang melukakan. Aku tahan diriku dalam kelenteng ini dari manusia, supaya aku tidak melukakan mereka. Lalu aku bertanya, hai pendeta, apakah yang memutuskan makhluk dari Allah sesudah mereka mengenalnya? Pendeta itu menjawab, hai saudaraku, tidaklah yang memutuskan makhluk dari Allah, selain oleh cinta dunia dan perhiasannya. Karena dunia itu tempat maksiat dan dosa. Dan orang yang berakal, ialah orang yang melemparkan dunia dari hatinya. Ia bertaubat kepada Allah Ta'ala dari dosanya. Dan ia menghadap kepada yang mendekatkannya kepada Tuhannya. Ditanyakan Daud At-Tai, jikalau engkau sisirkan janggut engkau? Daud At-Tai menjawab, jadi aku ini mempunyai kekosongan waktu? Adalah Uwais Al-Qarani berkata, inilah malam ruku. Maka ia hidupkan malam seluruhnya dalam ruku. Apabila pada malam mendatang, maka ia berkata, inilah malam sujud. Maka ia hidupkan malam seluruhnya dalam sujud. Dikatakan, tatkala bertaubat, Utbah Al-Galam, adalah dia tidak merasa puas dengan makan dan minum. Maka bertanya ibunya kepadanya, jikalau engkau berteman dengan diri engkau? Utbah Al-Galam menjawab, berteman itu aku cari. Biarkanlah aku letih sedikit dan aku bersenang-senang lama. Masruk Al-Hamdani itu naik haji. Maka ia tidak tidur sekali-kali, selain ia bersujud. Sufyan At-Suri berkata, ketika pagi hari, kaum itu memuji orang yang bermusafir malam hari dan ketika mati kaum itu memuji orang yang takwa. Berkata Abdullah bin Daud, adalah salah seorang mereka, apabila telah sampai 40 tahun, niscaya ia lipatkan tikarnya. Artinya, ia tidak tidur sepanjang malam. Adalah Kahmas bin Al-Hasan mengerjakan sholat setiap hari 1000 rakaat. Kemudian ia mengatakan kepada dirinya, bangunlah, hai tempat setiap kejahatan. Tatkala ia telah lemah, maka ia singkatkan atas 500 rakaat. Kemudian ia menangis dan berkata, telah hilang setengah amalku. Adalah anak perempuan Ar-Rabi bin Haitsam bertanya kepada Ar-Rabi, hai ayahku, apakah kiranya aku melihat manusia itu tidur dan ayah tidak tidur? Ar-Rabi menjawab, hai anakku, bahwa ayahmu itu takut akan serangan atas musuh pada malam hari. Tatkala ibu Ar-Rabi melihat apa yang ditemui oleh Ar-Rabi dari menangis dan tidak tidur malam, lalu ibu itu memanggil Ar-Rabi, hai anakku, mungkin engkau membunuh akan seorang yang terbunuh? Ar-Rabi menjawab, ya benar, wahai ibuku. Ibunya lalu bertanya, siapa orang itu? Supaya kita minta maaf pada keluarganya. Lalu ia memaafkan engkau. Demi Allah, jikalau mereka tahu apa yang engkau kerjakan, niscaya mereka sayang kepada engkau. Dan mereka akan memaafkan engkau. Ar-Rabi lalu menjawab, hai ibuku, dia itu diriku. Dari Umar, anak saudara perempuan Bisir bin Al-Harits, berkata, aku mendengar pamanku Bisir bin Al-Harits mengatakan kepada ibuku, hai saudaraku perempuan, ronggaku dan rusuk-rusukku itu memukul atasku. Lalu ibuku berkata kepadanya, hai saudaraku, engkau izinkan bagiku, sehingga aku buat yang lebih baik bagi engkau sedikit sup dengan segenggam tepung padaku, yang engkau akan menghirupnya, yang membaikkan rongga engkau. Bisir bin Al-Harits berkata kepada ibu Umar itu, susah. Aku takut bahwa orang bertanya, dari mana tepung ini bagi engkau? Maka aku tidak tahu, apa yang aku katakan kepada orang itu. Maka ibuku menangis dan Bisir bin Al-Harits menangis bersama ibu dan aku menangis pula bersamanya. Umar meneruskan riwayatnya, ibuku melihat akan keadaan Bisir dengan sangat lapar. Ia bernafas dengan nafas yang lemah. Lalu ibuku berkata kepadanya, hai saudaraku, kiranya ibumu tidak melahirkan aku. Demi Allah, telah putus-putus jantungku dari apa yang aku lihat padamu. Lalu aku mendengar Bisir berkata kepada ibu, aku, kiranya ibuku tidak melahirkan aku.
Dan karena ia telah melahirkan aku, kiranya tidak diberikannya susunya kepadaku. Umar meneruskan riwayatnya, adalah ibuku menangis atas keadaan Bishr malam dan siang. Ar-Rabi berkata, aku datang kepada Uwais, lalu aku dapati dia itu duduk, lalu aku duduk. Maka aku berkata, bahwa aku tidak mengganggukannya dari bertasbih. Maka ia menetap pada tempatnya, sehingga ia mengerjakan sholat duhur. Kemudian, ia bangun berdiri mengerjakan sholat, sehingga ia bersolat asar. Kemudian, ia duduk pada tempatnya, sehingga ia bersolat maghrib. Kemudian, ia menetap pada tempatnya, sehingga ia bersolat isya. Kemudian, ia menetap pada tempatnya, sehingga ia bersolat syubuh. Kemudian, ia duduk. Lalu ia dikerasi oleh dua matanya, untuk tidur. Maka ia berdoa, hai Allah Tuhanku, bahwa aku berlindung dengan Engkau dari mata yang sangat tidur dan dari perut yang tidak kenyang. Maka aku berkata, mencukupilah ini bagiku daripadanya. Kemudian aku kembali. Seorang laki-laki memandang kepada Uwais, lalu bertanya, hai ayah Abdullah, apakah kiranya, bahwa aku melihat engkau seakan-akan sakit? Uwais lalu menjawab, apakah bagi Uwais bahwa ia tidak sakit? Diberi makanan orang sakit dan Uwais tidak makan. Dan tidur orang sakit dan Uwais tidak tidur. Berkata Ahmad bin Harb, wahai heran kiranya, bagi orang yang mengetahui bahwa sorga itu menghiaskan di atasnya dan neraka itu memanaskan di bawahnya. Maka bagaimana orang itu dapat tidur di antara keduanya? Seorang laki-laki dari orang-orang yang kuat beribadah berkata, aku datang kepada Ibrahim bin Adam. Maka aku dapati dia itu sudah bersolat isya. Lalu aku duduk memperhatikannya. Ia membalutkan dirinya dengan baju kurung panjang. Kemudian ia merebahkan dirinya. Maka ia tidak berbalik dari lembung ke lembung pada malam itu seluruhnya, sehingga terbit fajar dan azan oleh juru azan. Lalu ia melompat kepada solat dan ia tidak mengambil wudhu. Maka meresaplah yang demikian dalam dadaku. Lalu aku berkata kepadanya, kiranya Allah mencurahkan rahmat kepada engkau. Engkau telah tidur malam seluruhnya dengan berbaring, kemudian engkau tidak membarukan wudhu. Ibrahim bin Adam menjawab, adalah aku malam ini seluruhnya berjalan di kebun-kebun sorga beberapa ketika dan di lembah-lembah neraka beberapa ketika. Maka adalah pada yang demikian itu tidur. Sabit al-Banani berkata, aku mendapati beberapa orang laki-laki. Salah seorang dari mereka itu mengerjakan sholat. Lalu ia lemah dari datang ke tempat tidurnya, selain dengan merangkak. Dikatakan, bahwa Abu Bakar bin Ayyasi tetap di tempatnya 40 tahun, di mana ia tidak meletakkan lembungnya di atas tempat tidur. Dan turunlah air pada salah satu dua matanya. Maka tetap di tempatnya 20 tahun, yang tidak diketahui oleh keluarganya. Dikatakan, bahwa adalah wirid Samnun pada setiap hari 500 rakaat. Dan dari Abu Bakar al-Mutawai, yang mengatakan, adalah wiridku pada masa mudaku setiap hari dan malam, di mana aku membaca padanya, Qul huwallahu ahad sebanyak 31.000 kali atau 40.000 kali, ragu perawi tentang jumlahnya. Adalah Mansur bin al-Mutamir, apabila aku melihatnya, maka aku mengatakan, seorang laki-laki yang tertimpa dengan suatu musibah, pecah mata, rendah suara, basah kedua matanya. Bahwa gerakannya itu datanglah kedua matanya dengan 4. Telah berkata ibunya kepadanya, apakah ini yang engkau perbuat dengan diri engkau? Engkau menangis malam seumumnya, tiada engkau diam. Mungkin engkau hai anakku, engkau mendapat musibah pada diri. Dan mungkin engkau membunuh seorang yang terbunuh. Mansur bin al-Mutamir itu menjawab, aku lebih mengetahui dengan apa yang aku perbuat dengan diriku. Ditanyakan kepada Amir bin Abdullah, bagaimana sabarnya engkau atas tidak tidur malam dan haus pada siangnya yang panas? Amir bin Abdullah menjawab, adakah itu, selain bahwa aku mengalihkan makanan siang kepada malam dan tidur malam kepada siang? Dan tidak adalah pada yang demikian itu urusan yang berbahaya. Adalah Amir bin Abdullah itu berkata, tidaklah aku melihat seperti sorga,
yang tidur pencarinya. Dan tidaklah seperti neraka, yang tidur orang yang lari daripadanya. Adalah Amir bin Abdullah apabila datang malam, maka ia berkata, kepanasan neraka itu menghilangkan tidur. Maka ia tidak tidur, sehingga datang waktu subuh. Apabila datang siang, maka ia mengatakan, kepanasan api neraka menghilangkan tidur. Maka ia tidak tidur, sehingga datang waktu sore. Maka apabila datang malam, lalu ia berkata, siapa yang takut, niscaya berjalan malam. Dan ketika pagi, kaum itu memujikan orang yang bermusafir malam hari. Sebahagian mereka itu berkata, aku menemani Amir bin Al-Qais selama 4 bulan. Maka aku tiada melihatnya ia tidur di malam hari dan siangnya. Diriwayatkan dari seorang laki-laki dari sahabat Ali bin Abi Thalib, bahwa laki-laki itu berkata, aku bersolat di belakang Ali solat fajar. Maka tatkala ia telah memberi salam, melilitlah di kanan dan di atasnya kegundahan. Maka ia berhenti duduk di tempatnya, sehingga terbit matahari. Kemudian, ia membalikkan tangannya dan berkata, demi Allah, sesungguhnya aku telah melihat para sahabat Muhammad dan tiadalah aku melihat pada hari ini akan sesuatu yang menyerupai dengan mereka. Para sahabat itu berpagi hari dengan rambut yang kusut-musut, berdebu, berwajah pucat. Mereka bermalam hari karena Allah, dengan sujud dan berdiri menegakkan solat. Mereka membaca kitab Allah. Mereka itu bergiliran antara tapak kaki mereka untuk berdiri bagi solat dan dahi mereka untuk sujud. Adalah mereka itu, apabila menyebut, berzikir, akan Allah, niscaya mereka bergoncang badannya, sebagaimana bergoncangnya pohon kayu pada hari angin. Dan berhamburanlah air mata mereka, sehingga basah kain mereka. Seakan-akan kaum itu bermalam dalam keadaan yang lalai. Yakni, orang yang ada di sekelilingnya. Adalah Abu Muslim Al-Haulani menggantungkan cambuk dalam masjid rumahnya untuk menakutkan dirinya. Ia mengatakan kepada dirinya, bangunlah. Maka demi Allah, aku akan merangkak dengan engkau, dengan rangkak, sehingga adalah kepenatan itu dari engkau, tidak daripada aku. Apabila telah masuk waktu kekosongan, niscaya ia mengambil cambuknya dan dipukulnya pahanya, seraya berkata, engkau lebih utama dengan pukulan, daripada binatang kendaraanku. Ia mengatakan, adakah disangkakan oleh para sahabat Muhammad bahwa mereka mengambil untuk dirinya dengan yang demikian, tidak kita? Demi Allah, sekali-kali tidak. Kita sesungguhnya mendesak mereka kepadanya, dengan desakan, sehingga mereka itu tahu, bahwa mereka telah meninggalkan di belakang mereka beberapa orang. Adalah Syafwan bin Salim telah bersampul kedua betisnya dari lamanya berdiri untuk sholat. Dan sampailah dari kesungguhannya, bahwa jikalau dikatakan baginya, berdiri besok, niscaya ia tidak mendapat akan ketambahan. Adalah Syafwan bin Salim apabila datang musim dingin, niscaya ia berbaring di atas atap, supaya ia dipukul oleh kedinginan. Dan apabila pada musim panas, niscaya ia berbaring di dalam rumah, supaya diperolehnya kepanasan. Lalu ia tidak tidur. Dia meninggal dunia dan dia sedang sujud. Adalah ia berdoa, wahai Allah, Tuhanku, sesungguhnya aku menyukai bertemu dengan engkau, maka sukailah bertemu dengan aku. Al-Qasim bin Muhammad berkata, pada suatu hari aku berjalan, pagi-pagi. Dan aku apabila berjalan pagi-pagi, niscaya aku mulai kepada Aisyah. Aku memberi salam kepadanya. Maka pada suatu hari aku berjalan pagi-pagi kepadanya. Tiba-tiba dia sedang mengerjakan sholat duha. Dan ia membaca ayat, maka Allah memberikan kurnia kepada kita dan memelihara kita dari siksaan angin yang amat panas. Surat 52 At-Tur ayat 27. Aisyah itu menangis dan berdoa serta ia ulang-ulangi ayat tersebut. Lalu aku bangun berdiri, sehingga aku jemu. Dan dia seperti yang demikian terus. Tatkala aku melihat yang demikian, maka aku pergi ke pasar. Dan aku mengatakan, aku selesai dari keperluanku. Kemudian aku kembali. Lalu aku selesai dari keperluanku.
Kemudian, aku kembali. Dan Aisyah seperti yang demikian terus. Ia mengulang-ulangi ayat itu. Ia menangis dan berdoa. Muhammad bin Ishaq berkata, tatkala datang kepada kami Abdurrahman bin Al-Aswad dalam rangka menunaikan ibadah haji, maka sakitlah salah satu tapak kakinya. Lalu ia bangun berdiri mengerjakan sholat di atas satu tapak kaki. Sehingga ia mengerjakan sholat subuh dengan wudu, Isya. Sebahagian mereka itu berkata, tiada aku takut kepada mati, selain dari segi, bahwa mati itu menghalangi antara aku dan bangun malam mengerjakan sholat. Berkata Ali bin Abi Thalib, tanda orang-orang soleh itu, ialah, pucat warnanya dari tidaknya tidur malam, kabur mata serta meleleh airnya dari menangis dan pucat bibirnya dari karena puasa. Pada mereka itu debu orang-orang yang khusyuk. Ditanyakan kepada Al-Hasan Al-Basyari, apakah halnya orang-orang yang mengerjakan sholat tahajud, di mana mereka adalah manusia yang tercantik wajahnya? Al-Hasan Al-Basyari menjawab, karena mereka itu berkhilwah, menyepi untuk mendekatkan diri kepada Allah, dengan Tuhan yang Maha Pemurah. Maka ia memberikan mereka pakaian nur dari nurnya. Adalah Amir bin Abdul Qais berdoa, Tuhanku, Engkau jadikan aku dan Engkau tidak bermusyawarah dengan aku. Engkau mematikan aku dan Engkau tidak memberitahukan aku. Engkau jadikan bersamaku itu musuh dan Engkau jadikan dia berjalan padaku pada tempat berjalannya darah. Engkau jadikan dia melihatku dan aku tidak melihat dia. Kemudian, Engkau berfirman kepadaku, pegang teguhlah. Hai Tuhanku, bagaimana aku berpegang teguh, jikalau Engkau tidak memegang aku? Hai Tuhanku, dalam dunia itu kesusahan dan kegundahan. Dan di akhirat itu siksaan dan hitungan amal. Maka di manakah kesenangan dan kegembiraan? Ja'far bin Muhammad berkata, adalah, Utbah Al-Ghalam menghabiskan malam dengan 3 pekikan. Adalah dia apabila telah mengerjakan sholat sepertiga malam, Al-Atamah. Niscaya ia meletakkan kepalanya di antara 2 lututnya bertafakur. Maka apabila telah berlalu sepertiga malam, niscaya ia memekik sekali. Kemudian, ia meletakkan kepalanya di antara 2 lututnya bertafakur. Maka apabila telah berlalu malam pertiga kedua, niscaya ia memekik sekali. Kemudian, ia meletakkan kepalanya di antara 2 lututnya bertafakur. Maka apabila datang waktu sahur, niscaya ia memekik sekali. Ja'far bin Muhammad berkata, maka aku bicarakan tentang Utbah Al-Ghalam dengan sebahagian orang-orang Basrah. Lalu orang itu menjawab, janganlah engkau pandang kepada pekikannya. Akan tetapi, pandanglah kepada apa yang ada padanya, di antara 2 pekikan itu, sehingga ia memekik lagi. Dari Al-Qasim bin Rashid As-Syaibani, yang mengatakan, adalah Zamah Al-Yamani bertempat pada kami di Al-Mahsyab, suatu tempat dekat Makkah. Ia mempunyai istri dan anak-anak perempuan. Adalah ia bangun malam, lalu mengerjakan sholat sepanjang malam. Apabila tiba waktu sahur, ia berseru dengan setinggi-tinggi suaranya, hai orang-orang yang berkendaraan, yang berpesta kawin. Adakah seluruh malam ini engkau tidur? Apakah kamu tidak bangun, lalu pergi berjalan? Lalu mereka itu berlompatan. Maka terdengarlah di sini orang menangis. Di sana orang berdoa. Di situ orang membaca Al-Quran dan di sana orang mengambil wudhu. Maka apabila telah terbit fajar, lalu ia berseru dengan setinggi-tinggi suaranya, dan ketika subuh, kaum itu memujikan akan orang yang bermusafir malam hari. Sebahagian hukama berkata bahwa bagi Allah itu mempunyai hamba-hamba yang dianugerahkan nikmat kepada mereka. Maka mereka mengenalnya. Ia melapangkan dada mereka. Maka mereka mentaatinya. Dan mereka bertawakal kepadanya. Maka mereka menyerahkan makhluk dan urusan kepadanya. Lalu jadilah hati mereka itu tempat barang tambang bagi kemurnian yakin, rumah bagi ilmu hikmat, peti bagi kebesaran dan gudang bagi kudrah, kemampuan. Maka mereka di antara makhluk itu yang menghadap dan membelakang. Hati mereka berkeliling di alam al-malakut dan bersenang-senang dengan yang terdinding bagi yang maha gaib.
Kemudian, ia kembali dan bersamanya golongan-golongan dari faedah-faedah yang halus dan yang tidak memungkinkan bagi orang yang menyifatkan, bahwa akan menyifatkannya. Mereka dalam batiniah urusannya adalah seperti kain sutera yang bagus. Dan mereka pada zahiriahnya adalah sapu tangan yang diberikan kepada orang yang menghendaki mereka itu merendahkan diri. Inilah jalan yang tidak sampai kepadanya dengan memberatkan diri. Dan itu adalah kurnia Allah yang dianugerahkannya kepada siapa yang dikehendakinya. Sebahagian orang-orang soleh berkata, sewaktu aku berjalan pada sebahagian bukit-bukit Baitul Maqdis, tiba-tiba aku turun pada suatu lembah di sana. Tiba-tiba aku mendengar suara yang telah meninggi. Tiba-tiba bukit-bukit itu menggemakan baginya suara yang tinggi itu. Maka aku mengikuti suara tersebut. Tiba-tiba aku di suatu kebun, yang padanya batang kayu yang rindang. Tiba-tiba aku bertemu dengan seorang laki-laki yang berdiri dalam kebun itu, mengulang-ulangi membaca ayat, pada hari kiamat, kepada tiap-tiap diri dikemukakan kebaikan yang telah dikerjakannya dan juga kejahatan yang diperbuatnya. Dan ingin supaya antaranya dengan kejahatan itu ada jarak yang jauh. Dan Allah memperingatkan kepadamu akan kewajibanmu terhadap Allah sendiri. Surat 3 Ali, Imran ayat 30. Orang soleh itu meneruskan ceritanya, lalu aku duduk di belakang orang tersebut. Aku mendengar perkataannya. Ia mengulang-ulangi ayat tadi. Tiba-tiba ia memekik dengan pekikan yang membawa ia jatuh tersungkur. Lalu aku berkata, alangkah sedihnya. Ini adalah karena kesengsaraan hidupku. Kemudian, aku menunggu sembuhnya. Maka sesudah sesaat, lalu ia sembuh. Maka aku mendengar ia berdoa, aku berlindung dengan engkau dari kedudukan orang-orang yang berdusta. Aku berlindung dengan engkau dari amal perbuatan orang-orang yang salah. Aku berlindung dengan engkau dari berpalingnya orang-orang yang lalai. Kemudian, orang soleh tadi berdoa, bagi engkau khusyulah hati orang-orang yang takut. Kepada engkau gundahlah angan-angan orang-orang yang teledor. Dan karena keagungan engkau hinalah hati orang-orang yang bermarifah. Kemudian, ia gerak-gerakan tangannya, lalu mengatakan, apakah bagiku dan dunia? Apalah bagiku dan dunia? Atas engkau hai dunia, dengan anak-anak jenismu dan penjinak-penjinak kenikmatanmu. Maka perilah kepada pencinta-pencintamu. Maka tipulah mereka. Kemudian, ia berkata, di mana abad-abad yang lalu dan penduduk masa-masa yang lampau? Mereka busuk dalam tanah. Mereka lenyap di bawah zaman. Maka aku panggil orang itu, hai hamba Allah. Aku semenjak hari ini di belakang engkau. Aku menunggu selesainya engkau. Orang itu lalu menjawab, bagaimanakah selesai orang yang mengejar waktu dan waktu mengejarnya? Ia takut akan kedahuluan waktu itu dengan mati kepada dirinya? Atau bagaimana selesainya orang yang pergilah hari-harinya dan tinggallah dosa-dosanya? Kemudian, ia berdoa, engkau baginya dan bagi setiap kesulitan, yang aku harapkan turunnya. Kemudian baginya daripadaku sesaat. Dan ia membaca, dan jelas bagi mereka, bahwa apa-apa yang dahulunya mereka tiada mengira itu, memang dari Allah. Surat 39 Az-Zumar ayat 47. Kemudian, ia memekik dengan pekikan yang lain, yang lebih keras dari yang pertama. Dan ia jatuh tersungkur. Lalu aku mengatakan, bahwa telah keluar nyawanya. Maka aku dekati kepadanya. Tiba-tiba dia itu bergerak-gerak badannya. Kemudian, ia sembuh, seraya ia berkata, siapa aku? Apakah yang terguris di hatiku? Berikanlah bagiku akan kejahatanku dari kurnia engkau. Besarkanlah aku dengan tirai engkau. Maafkanlah dari dosa-dosaku dengan kemurahan wajah engkau, apabila aku berdiri di hadapan engkau. Maka aku mengatakan kepadanya, dengan yang engkau harapkan bagi diri engkau dan engkau percaya kepadanya, kecuali hendaknya engkau bicarakan kepadaku. Orang itu lalu menjawab, atas engkau dengan pembicaraan orang, yang bermanfaat bagi engkau oleh pembicaraannya. Dan tinggalkanlah pembicaraan orang yang telah dirusakkan oleh dosa-dosanya. Sesungguhnya aku pada tempat ini,
semenjak dikehendaki oleh Allah bahwa aku memerangi iblis dan iblis memerangi aku.